1 bulan telah berlalu semenjak kejadian di pesta pernikahan sahabat Erlan. Desti tidak mau ikut pergi ke acara suaminya itu. Desti cukup trauma dengan hinaan mantan kekasihnya suami. Ia tahu dirinya memang janda, tetapi janda juga memiliki harga diri dan perasaan. Pagi ini Desti tengah sibuk menyiapkan sarapan pagi, sementara Erlan bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Setelah siap, Erlan beranjak turun ke bawah. Terlihat istrinya masih sibuk menata hasil masakannya. Pria dengan balutan jas berwarna hitam itu melangkahkan kakinya menghampiri sang istri. "Pagi, sayang." Erlan mencium kening istrinya. Setelah itu, ia menarik kursi dan duduk. "Pagi juga. Mau sarapan pakai apa, Mas?" tanya Desti. "Nasi gorengnya aja, telurnya nggak usah," jawab Erlan. Dengan cekatan, Desti mengambil piring lalu diisi dengan nasi goreng. Keduanya segera menyantap sarapan bersama. Kini mereka memilih untuk tinggal di rumah yang sudah Erlan siapkan. Sementara rumah Desti kini ditempati oleh ibunya beserta Sari. Awalnya ayah Desti tidak setuju, tetapi rumah itu adalah hak Desti karena dia dan Fahri dulu yang membelinya. Mau tidak mau, ayah Desti harus mengalah. Bukan itu saja, Desti juga meminta ayah dan ibunya untuk berdamai. Desti ingin melihat keluarganya untuk hidup dengan rukun tanpa ada suatu dendam. Sudah cukup Desti merasakan pahitnya kehidupan. Kini ia ingin merasakan kebahagiaan bersama keluarga serta sang suami. Saat sedang asik menyantap nasi goreng, tiba-tiba perut Desti terasa seperti diaduk-aduk. Bukan itu saja, rasa mual saat makanan yang masuk ke dalam rongga mulut. Dengan cepat, Desti berlari menuju ke dapur. Setibanya di dapur, Desti memuntahkan semua isi perutnya. Erlan yang melihat itu ikut panik dan segera menyusul istrinya. "Sayang, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan?" tanya Erlan dengan raut wajah khawatir. Bahkan pria itu memijit tengkuk istrinya. "Tiba-tiba perut aku mual banget, Mas." Desti membasuh mulutnya dengan air. "Kamu sakit? Mukamu kok pucat gitu?" Erlan menyelipkan anak rambut istrinya ke belakang telinga. Ia juga mengamati wajah istrinya yang terlihat berbeda dari biasanya. "Perut aku hanya mual, Mas." Desti mengelap bibirnya dengan tisu. Setelah itu, keduanya kembali ke meja makan. "Aku antar ke dokter ya," tawar Erlan. Ia khawatir kalau istrinya sakit serius. "Nggak usah deh, Mas. Nanti dibawa istirahat juga enakan," tolak Desti. Ia tidak ingin membuat suaminya khawatir. "Beneran nggak perlu ke dokter?" Erlan kembali menawarkan agar istrinya bersedia pergi ke dokter. "Beneran, Mas. Aku nggak apa-apa kok," pungkasnya. "Ya udah, aku pergi ke kantor sekarang ya." Erlan berpamitan untuk segera pergi ke kantor. "Assalamualaikum." Erlan mencium kening istrinya. "Waalaikumsalam." Desti mencium punggung tangan suaminya. Setelah itu, Erlan beranjak meninggalkan ruang makan dan tentunya diikuti oleh Desti. Ia akan mengantarkan suaminya sampai di teras depan. Erlan segera masuk ke dalam mobil. Setelah itu melakukannya dengan kecepatan sedang. Setelah mobil yang suaminya naiki menghilang dari pandangan mata, Desti segera masuk ke dalam. Setelah Fahri dan Sofia menikah, mereka memutuskan untuk pindah ke kota asal Sofia, yaitu Batam. Mereka berencana untuk membuka usaha di sana. Fahri berharap dengan pernikahan ketiganya,
tidak mengalami kegagalan lagi. Sayang, aku pergi kerja dulu ya. Fahri segera bangkit dari duduknya. Iya mas, hati-hati di jalan ya, ujar Sofia. Wanita itu beranjak bangkit dari duduknya. Iya, Fahri mencium kening istrinya dengan lembut. Tak lupa, Sofia mencium punggung tangan suaminya itu. Setelah berpamitan, Sofia mengantarkan sang suami sampai di teras depan. Perlahan mobil yang suaminya kendarai berjalan meninggalkan halaman rumah. Dan setelah hilang dari pandangan mata, Sofia memutuskan untuk masuk ke dalam. Sofia segera membereskan piring dan gelas yang kotor. Di lain tempat, Erlan tengah sibuk mengerjakan pekerjaannya. Tiba-tiba ia teringat jika hari ini adalah jadwal dirinya untuk kemoterapi. Erlan mengusap wajahnya. Bisa-bisanya ia lupa. Setelah itu, Erlan segera membereskan meja kerjanya dan ia segera pergi ke rumah sakit. Bisa-bisanya aku lupa kalau hari ini jadwal aku kemoterapi, ujar Erlan seraya berjalan keluar dari ruangannya. Kini Erlan sudah dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Sejujurnya ia merasa khawatir jika Erlan pergi sebelum melihat Desti melahirkan seorang anak. Ingin sekali Erlan memiliki buah hati bersama dengan Desti, wanita yang sangat dicintainya. Tidak butuh waktu lama, Erlan tiba di rumah sakit. Pria itu segera ke ruangan Resti. Setibanya di sana, Erlan langsung menjalankan kemoterapi. Jujur, ia sudah merasa lelah. Andai Erlan tidak mengingat jika dirinya memiliki seorang istri, ingin rasanya ia menyerah. Res, apa aku sudahi saja pengobatan ini? Aku sudah lelah, ucap Erlan. Saat ini Erlan sudah berbaring di atas berangkar. Beberapa alat melekat pada tangannya. Hush, kamu ngomong apa sih? Kalau sekarang kamu nyerah, lalu bagaimana dengan istri kamu? Apa kamu gak kasihan? Pungkasnya. Resti cukup kesal dengan ucapan pasien sekaligus sahabatnya itu. Erlan menghela nafas. Rasanya aku sudah tidak kuat lagi. Badan aku juga sudah terlalu lemah. Aku tidak sekuat dulu. Bahkan untuk melakukan kewajibanku saja. Erlan, kamu harus tetap kuat. Kamu tidak boleh lemah. Aku tidak suka kamu bicara seperti itu lagi, potong Resti. Ia terus memberi semangat untuk sahabatnya itu. Erlan memandangi langit-langit kamar rumah sakit tersebut. Entah apa yang ada di benaknya saat ini. Mungkinkah Erlan akan menyerah setelah ia berjuang selama ini? Namun, di sisi lain, Erlan merasa tidak tega jika harus menyakiti wanita yang sangat dicintainya. Desti, maafkan aku jika aku harus pergi meninggalkan kamu sebelum kita memiliki seorang anak, batin Erlan. Ia memilih untuk diam, merasakan sakit dan nyeri yang sudah ia rasakan selama ini. Pukul 8 malam, Erlan sudah ada di rumah. Bahkan pria itu kini sudah duduk santai di sofa ruang tengah. Sementara itu, Desti tengah sibuk membereskan piring dan gelas yang kotor, bekas mereka makan malam. Usai urusan dapur selesai, Desti beranjak menghampiri suaminya. Sayang, sini. Erlan menarik tangan istrinya agar duduk di sebelahnya. Desti hanya menurut dan duduk di sebelah suaminya. Sayang, apa aku boleh memintanya? Erlan berbisik di telinga istrinya. Bisikan yang membuat Desti merasa merinding. Mas kelihatannya capek banget. Kalau kata siapa aku capek? Aku kuat kok. Sini, aku buktikan.
Erlan memotong ucapan istrinya, lalu bangkit dan menarik tangan istrinya untuk ikut bangkit. "Mas, mau ngapain?" tanya Desti yang merasa penasaran dengan tingkah suaminya itu. "Mau membuatmu ke surga." Erlan mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke kamar. Awalnya Desti menolak, tetapi suaminya itu tidak suka dengan penolakan. Lagi-lagi ia harus manut. Setibanya di kamar, Erlan merebahkan tubuh istrinya di atas ranjang. Setelah itu, ia mulai melepas kancing kemeja satu persatu. Desti tidak dapat menolak lagi. Ia hanya berpesan, jika tidak kuat, jangan dipaksa. Desti tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terhadap suaminya itu. Malam telah berlalu. Pukul 6 pagi, Desti baru saja membuka matanya. Entah efek capek atau apa, setelah pertempurannya semalam membuat keduanya kelelahan dan tertidur pulas. Desti melirik suaminya, dan ternyata sang suami masih tertidur lelap. Perlahan, Desti bangkit dan terduduk. Kelihatannya Mas Erlan capek banget, tapi udah siang. Kalau nggak dibangunin, kasihan, gumam Desti seraya mengeratkan selimutnya. "Mas, bangun, udah siang." Desti menggoyangkan tubuh suaminya. "Mas." Desti kembali menggoyang tubuh suaminya, tetapi tidak ada reaksi. Hal ini membuat Desti merasa panik. Ya Allah, kenapa Mas Erlan tidak bergerak? "Mas, bangun." Desti terus menggoyang tubuh suaminya, tetapi hasilnya sama. Dengan panik, Desti memeriksa denyut nadi suaminya. Sontak ia terkejut setelah mendapati denyut nadi suaminya lemah. Desti kembali menggoyangkan tubuh Erlan, tetapi hasilnya sama. Tak terasa, bulir bening itu menetes. Desti terus berusaha untuk membangunkan sang suami. Bersambung.